Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eka Windy Savitri, Eri Ramantia, Grita Tumpinagari, Ina Subekti, Lutfiatul Hovifah, dan Reka Damayanti. Kami akan mempresentasikan mengenai alur UBD atau Understanding by Design tahap 1, yaitu identifikasi hasil yang diinginkan. Understanding by Design atau UBD adalah sebuah desain atau kerangka dalam pembelajaran yang pertama kali diperkenalkan oleh Grant Wiggins dan McTighe. Understanding by Design atau UBD ini diartikan sebagai suatu desain pembelajaran yang tujuannya fokus pada pencapaian pemahaman siswa secara holistik. Tahap pertama yang harus dilakukan dalam backward design adalah identifikasi hasil yang diharapkan. Pada tahap ini, UBD menekankan pada aktivitas transfer, yaitu kemampuan mentransfer apa yang telah diketahui dari proses pembelajaran dalam kehidupan secara konkret. Hal-hal yang perlu dilakukan yaitu mengkaji standar isi dan mengembangkan tujuan instruksional, kemudian juga meninjau ruang lingkup dan urutan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen pada tahap pertama dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang pertama yaitu establish goals atau penetapan tujuan. Yang kedua yaitu understanding atau pemahaman. Yang ketiga essential question atau pertanyaan pokok. Dan yang keempat yaitu knowledge and skills. Pertanyaan penting yang pertama yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Pertanyaan apa saja yang mendorong siswa untuk menyelidiki dan memahami materi sehingga terjadi transfer belajar? Apa yang seharusnya peserta didik lakukan, ketahui, dan pahami di akhir pelajaran? Kemudian konten materi apa yang diajarkan? Bagaimana urutan pengajaran konten materi? Pengetahuan dan kemampuan apa yang diharapkan muncul dari diri siswa? Kemudian pemahaman jangka panjang apa yang diinginkan di akhir pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi kerangka kerja perencanaan penyusunan kurikulum atau UBD pada tahap 1. Lingkaran tengah mewakili bidang konten untuk unit yang diajarkan. Lingkaran luar mewakili pengetahuan mengenai apa yang harus siswa kenali atau biasakan. Dan lingkaran paling dalam mewakili pemahaman atau abadi yang akan menjadi unit penyelesaian. Penerapan tahap identifikasi hasil yang diinginkan menggunakan understanding by design pada pokok bangun ruang dalam mata pelajaran matematika. Pada tahap 1, untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan, tujuan yang ditetapkan yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis bangun ruang. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun ruang dengan benda-benda sekitar. Dan yang ketiga, siswa dapat menghitung banyaknya rusuk dan sisi suatu bangun ruang. Pertanyaan penting yang pertama yaitu sebutkan bangun ruang yang kamu ketahui. Dan pertanyaan kedua, berapa banyak rusuk dan sisi bangun ruang yang sudah kamu ketahui. Pada pemahaman, setelah melalui pembelajaran, siswa diharapkan memahami bahwa contoh bangun ruang adalah tabung, kubus, dan balok. Banyaknya rusuk dari tabung, kubus, dan balok itu berturut-turut adalah 2, 12, dan 12. Banyaknya sisi dari tabung, kubus, dan balok itu berturut-turut adalah 3, 6, dan 6. Pertanyaan pentingnya yang pertama yaitu sebutkan bangun ruang yang kamu ketahui. Dan pertanyaan kedua, berapa banyak rusuk dan sisi bangun ruang yang sudah kamu ketahui. Nah, peserta didik akan tahu dan dapat yang pertama mengetahui contoh bangun ruang dan yang kedua dapat menghitung banyaknya rusuk dan sisi suatu bangun ruang. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.